Selamat datang di channel Islam Topik. Kami hanya sekedar menyarankan Anda sebelum menyimak. Ada baiknya Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, serta mengucapkan basmalah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Maka sementara yang bisa menyambungkan pada Allah syuruhnya itu. Jadi kalau amaliyah jasad terputus, walaupun amaliyah hati juga tidak tersambung dengan Allah. Maka jasad leburkan ke hati, hati leburkan ke ruh, biarkan ruh yang selalu memandang Allah, menyambungkan Allah. Karena yang ada pada kita adalah yang ditiupkan oleh Allah, ruh Allah yang adalah untuk kita berhubungan dengannya. Makanya itulah selalu tekuk lidah, rapatkan gigi, tarik nafas, tadi semua adalah bagaimana kita menahan semuanya. Ya. Pada saat kita tahan nafas, masuk dia. Semakin lama semakin bagus tadi semua ya. Jasad matikan, biarkan imamnya adalah hati, masukkan hati, biarkan imamnya adalah ruh, dan biarkan ruh yang bicara dengan Allah tuh. Kalau sudah begitu, maka tersambunglah setiap. Makanya inilah konsep baginda Nabi an-nasu niyamun. Yang disebut manusia itu mati jasadnya. Maka banyak orang ibadah dengan jasad tidak tercapai apa yang diinginkan. Tuh tadi semua. Maka tidak boleh menggunakan jasad tadi. Maka jasad ini justru adalah harus di dalam berhubungan dengan Allah adalah harus dinafikan namanya. Makanya setiap memulai amaliyah, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Selalulah diawali dengan wudu batin, wudu torikot. Apa itu wudu? Pisahkan, lepaskan apa yang selama ini menjadi akuan kita. Maka yang jadi akuan kita adalah merasa hidup, merasa melihat, merasa mendengar, merasa wujud, merasa bergerak tadi. Maka wudhu hakikat, mari kita sama-sama bapak tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Kita awali kajian kita ini, amaliyah kita ini supaya terkoneksi. Nah, disinilah pentingnya menyatukan dengan Abah. Sama-sama nahan nafas, biasanya kan ngikutin di YouTube dan sebagainya. Tapi di sini marilah anggap ini adalah setu. Dulu guru saya, pengersa Abah, pernah bilang, datang dalam sebuah mimpi yang nyata 3 kali ke Abah, nanti di sini bakal rame. Dan hari ini mulai kenyataan. Dia bilang sama saya, ini setu. Maka seluruh air itu akan datang ke sini. Sekarang sudah saya saksikan, mulai saya saksikan. Kalau Abah tidak batasi, ini penuh keluar-luar ini. Cuma sebagian besar Abah tahan, karena ada sebagian rombongan kemarin dari Cirebon, 10 mobil sudah pulang. Karena kalau disatukan, repot tempatnya, gitu. Cuman saya menangis tadi semua karena saya menyaksikan apa yang dikatakan guru saya. Pada saat majelis ini dibangun, Abah nggak kebesaran ini majelis. Wow, moal, kayak pilu, katanya gitu. Ini setu.
Tuh. Tahu nggak satu itu arti apa? Danau. Dan beliau berkata, inilah kapal Nabi Nuh. Sahanu naik, siapa yang masuk ke dalamnya aman. Guru saya yang bilang, dulu pas saya nggak kepikir jemaah kayak begini. Apalagi sekarang banyak abah batasi jumlahnya, kegiatannya, karena tadi ya. Jadi pengajar abah tuh bilang, dan sekarang alhamdulillah, bahkan seolah-olah dalam sebulan ini tokoh-tokoh mungkin yang Bapak tahu namanya tadi kayak Prabu Angling Dharma, Ratu Sima, termasuk juga Syarif Hidayatullah, termasuk juga silsilah saya Prabu Siliwangi, hadir dalam sebulan ini semua. Bahkan dia berkata, setiap zaman ada orang, setiap orang ada zaman. Kamulah yang kami tugaskan untuk menyampaikan itu. Hanya kamu yang bisa, hanya kamu yang berani, dan kami semua memberikan support. Itulah. Maka dalam sebulan ini tamunya aneh-aneh. Tadi semua ya, termasuk Bung Karno ya, tadi semua ya susah diomongin pada orang awam, termasuk juga Brawijaya 5 tadi. Jangan dikira orang-orang hebat itu meninggal tadi, dan Allah sudah nyampaikan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup, lebih hidup dari Bapak semua. Dohir, lebih dohir dari Bapak semua. Cuma mereka lagi sedih melihat Nusantara. Tadi semua, ya. Oleh karena itulah marilah kita satukan cinta, satu rasa semua. Kita awali kegiatan kita ini adalah dengan menyatukan. Karena ini adalah merupakan kapal dan sekelilingnya adalah, kalau Bapak lihat secara goib yang mampu melihatnya, kita ini di dalam kapal sebetulnya. Dan ini adalah danau yang besar. Itulah aneh ya. Maka marilah kita sama-sama jadi penumpang yang baik. Satukan walaupun nanti menyebar kemanapun, karena sekarang banyak di sini sebetulnya udah ada yang syekh, bahkan ada yang mursyid di sini itu. Cuma mereka nggak hari ini di sini karena Abah selalu mengajak tidak ada guru dan murid, termasuk dengan Abah. Kita adalah saudara, satu rasa, satu cinta, satu hidup. Satukan semuanya. Insya Allah satu bahagia. Tadi semua. Inilah. Jangan anggap berlebihan pada Abah. Abah bukan siapa-siapa. Hanya orang yang sedang digunakan. Nggak ada bedanya mikrofon ini. Abah ini kayak mikrofon ini saja. Yang sedang dipakai oleh Abah. Itu saja. Jadi buat sahabat-sahabat, jangan terlalu memandang Abah lebih. Nggak ada lebihnya. Bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, bahkan bukan guru. Ini hanya slot speaker. Speaker yang dibunyikan, yang di sebalik tubuh ini. Yang dia bergiliran bergantian. Semuanya bergiliran ingin ngomong. Ya. Nah inilah yang Abah ingin, jangan mengkultuskan siapapun. Maka Abah selalu ingatkan teman-teman Abah di sini, kalau Abah saya itu mati, kalau kalian mau bakar silahkan tubuhnya. Ya, karena saya tidak mau perlihatkan yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Mau dibakar boleh, mau dikasih ke penangkaran buaya situ boleh.
mau dilempar ke laut boleh, karena ini nggak ada harganya apa-apa. Tidak ada kemuliaan di tubuh ini, nggak ada. Kita sama-sama sahabat. Marilah kita bersahabat. Maka itulah selalu Abah ajak, Abah ingin apa yang dicontohkan junjungan alam baginda Nabi, menganggap sahabat. Mari kita bersahabat. Sama rendah. Makhluk itu sama kedudukannya rendah. Cuma ada yang lagi dipercaya, ada yang lagi digunakan, itu saja. Maka mari kita selamat bersama. Tidak perlu menganggap lebih orang ini dari semua, ya. Tidak ada kelebihannya dibandingkan siapapun apapun, termasuk dengan Bapak. Maka Abah selalu mengajak, marilah kita satukan sekarang. Bahkan bukan hanya untuk di tingkat Indonesia. Sekarang Abah sudah satukan, diperintahkan sedunia. Tidak boleh lagi ada beda agama. Maaf. Silakan kalian yang mau beda agama, itu untukmu. Tapi buat Abah saya itu tidak. Untuk agama urusan masing-masing. Lakum dinukum. Tapi mari kita lihat Allahnya. Allahnya satu enggak? Lihat Allahnya kalau mau selamat. Biarkan agama itu berbeda. Biarkan amal itu berbeda. Makanya kata Nabi, walana amaluna walakum. Ya masing-masing saja. Tapi setiap individu kita harus lulus di hadapan Allah. Karena semua perbedaan yang ada ini, kayak kayu yang menjadi meja kayu, kayu jadi pelapon kayu, kayu jadi podium kayu, kayu jadi apapun. Sebenarnya dia kayu yang sedang nyamar. Semuanya hanya golok. Goloknya satu. Hidup. Ini yang banyak ini hidupnya satu enggak? Satu. Maka kalau mau selamat ya silakan. Kalau enggak ya pilih. Wah ini hidup saya, silakan. Semua ya. Cuma Abah menyaksikan, merasakan, membuktikan dengan prinsip sebagaimana yang Allah ajarkan. Ayub harus bebas dari penyakit kulit. Itulah surat Ali Imran. Kata Isya, carilah guru yang bisa menyembuhkan penyakit kulit. Tuh. Beda agama itu penyakit, beda suku itu penyakit kulit. Itulah tentang Nusantara ini yang sekarang Abah diberikan tanggung jawab. Bahkan alhamdulillah para jenderal sekarang sebagian sudah diikut juga ngaji rosok dengan Mas Hendra atas izin Abah. Abah berikan beberapa jenderal nanti yang suruh bicara di ngaji rosok. Sama rasanya dengan kita. Tadi semua. Kita harus bebaskan penyakit. Dulu pendiri bangsa mendirikan negara ini berbeda-beda tapi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Tuh. Kenapa sekarang jadi saling membenci? Inilah kehancuran Nusantara hari ini jadi jongos karena kita berpenyakit kulit. Ada tumor yang datang dari negeri orang pindah ke sini. Akhirnya menyebarlah penyakit tumor itu di negara kita. Kembalikan kepada Nusantara. Tadi semua. Itulah lambangnya Garuda. Garuk yang ada di dada. Belah dadamu ini. Makanya selalu Garuda di dadaku. Nah itu. Jangan main-main itu. Garuda itu adalah
lambang negara yang sudah dibuat oleh pendiri bangsa yang mereka itu para aulia Allah, lebih ngerti dari siapapun kalian, dari siapapun intelektual manapun. Mereka merumuskan negeri ini adalah dengan Pancasila. Tuh. Itulah Pancasila yang luar biasa. Karena tubuh kita ini semuanya adalah sedulur papat lima pancar. Itulah kenapa jari kita 5 jari. Pahami, ya. Itulah 4 mata Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Allah rasanya. Itulah Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammad. Tadi. Itulah seolah-olah Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, masjid, imam. Masa ada masjid nggak ada imam? Itulah 5 semuanya, ya. Maka manusia di penghujungnya itu akan selamat kalau balik pada surat yang ke-5, ayat yang ke-3. Tuh. Kalau di dalam Pancasila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Nah, kita pun kalau jam'u bersatu 5 dalam 3 adalah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Udah itu selesai tugas kita. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Kalau tidak sudah gagal masuk surat Al-An'am, binatang. Maka hari ini kata Abah udah sulit mencari wujud manusia karena dia gagal di 4 surat ini. Maka di Al-Maidah, di Ali Imran itu apa, di Al-Baqarah itu LE, rokoknya LE. Makanya di situ ada lahayun. Nah, itulah tekukan lidah, rapatkan gigi, tahan nafas, serahkan supaya LE, sembelih diri kita. Setiap amal apapun yang Bapakmu lakukan, tekuk lidah, rapatkan gigi. Itulah wudhu hakikat. Menyerahkan, bukan hanya mencuci suju syariat tangan, kembalikan tangan pada kudrat iro. Kembalikan kumur-kumur pada kalam. Cuci wajah kepada wajah Allah Nur Muhammad. Kembalikan mata pada basor. Kembalikan telinga pada sama. Kembalikan kaki pada kudrat iradat. Kembalikan ilmu kepada akal Allah. Kembalikan. Kosongkan dirimu. Maka tadi yang disebut kesadaran kayak botol ini. Manusia yang mati seperti botol ini. Bingung, dia gelap. Maka kosongkan, minum. Nama terangnya kan? Minum lagi. Sampailah kita itu kosong. Maka itulah bulan ini kita melaksanakan halal bihalal. Halalkan kembali. Halalkan kembali. Kosongkan kembali. Maka selalu bahasanya kosong. Tadi semua. Syawal itu bulan ke-10. Maka tergantung hari ini bahagia, hari ini nggak bahagia, hari ini Syawal. Tergantung nanti Bapak bisa nggak mengkosongkan diri di Syawal ini. Maka sebagai kalimah untuk halal bihalal, Abah secara lisan, hati, dan jiwa menyatakan kepada Bapak minal aidin wal faizin. Dan sekaligus disusul ucapan Abah mohon maaf lahir dan batin, dohiron, wabatinan, dan semua rasa.
Mari kita siap menyatukan halal bihalal. Nah, caranya secara hakikat, tekuk lidah, rapatkan gigi, satukan rasa, maafkan bukan dengan ucapan, biarkan ruh dengan ruh. Kita satukan, ini jadikan satu danau. Kan ini adalah danau. Maka tidak ada lagi air kopi, air susu, air teh, air ini, air itu. Pandanglah syuhudul kasroh bil wahdah, satukan dalam wujud air. Bisa supaya kebahagiaan Abah pindah ke Bapak, kebahagiaan Abah juga pindah ke Bapak, semuanya berpindah. Kita tahan sesama bareng, tahan nafas, Abah, Bapak, Ibu, semua yang di dalam gedung ini, yang di musola, yang di luar, yang di halaman parkir, semua sama merasakan. Siap kita halalkan, biar semua anggaplah kita ini sekarang diri yang satu, hidup yang itulah hakikat halal bihalal. Tiada lagi pengakuan aku Maman, aku Udin, aku Ujang, aku Asep Setiawan alias Abah Setu. Tapi kita adalah kembalikan insan kamil, kembalikan pada kosong. Kita pada dasarnya hanya Adam saja untuk supaya bisa gampang dipanggil dan identitas. Maka kita lepaskan identitas pengakuan. Ada yang profesor di sini, ada yang tadi letkol di sini, ada yang doktor di sini, ada syekh di sini. Ini di sini nih ada berapa profesor udah. Cuma melebur. Maka di sini tadi saya bilang ke saudara saya, nggak usah bawa-bawa profesor di sini. Aku cinta padamu. Dan juga jadi yang letkol, yang kolonel, kamu bukan kolonel, sama saja. Kamu yang doktor, sama saja. Kamu tukang parkir, sama saja. Hidup yang sama. Hidup yang satu. Tuh. Maka hari ini mudah-mudahan ini tethering nih. Maka perjumpaan ini luar biasa. Adalah kita satukan satu nafas, satu rasa, satu hidup. Nanti walaupun Bapak sudah kembali ke Jambi, kemana, tapi insya Allah selama Abah napas, kalian napasnya sama enggak? Sama, di udara yang maka Abah doakan limpahan berkahnya juga dirasakan oleh semua. Yuk kita sama-sama nanti tekuk lidah sekuatnya. Abah pun sama, Abah nggak ngomong, biar sama-sama nahan nafas, sama tekuk lidah, sama-sama tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Tuh, udah serahkan saja kepada satu hidup itu, si pemilik kapal ini semua. Tubuh kita pun kapal tadi semua. Adapun jiwa kita adalah Nuh yang sedang naik kapal tadi semua ya. Tapi sebelumnya mari kita ucapkan salam pada apa ya dalam diri kita. Silakan tekuk lidah. Yang pertama adalah Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasadi. Kemudian diri kita pun Ibrahim, Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, Musa, Isa. Walaupun Bapak belum hidup, mereka di hati Bapak, nanti dia akan hidup. Kalaupun telat mengucapkan, dia sendiri yang mengucapkan salam pada Bapak. Maka sekarang kenapa Abah tidak bisa meninggalkan mereka dalam setiap pembukaan Assalamualaikum Ibrahim? Karena dia menjawabnya. Ya, karena Ibrahim ada di dadamu. Ya, ayo tekukan lidah, rapatkan gigi, tahan nafas dari sekarang. Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi ya Jasadi, Assalamualaikum ya Ruhi ya Jasadi, Assalamualaikum ya
Assalamualaikum ya Ibrahim, ya Dawud, ya Sulaiman, Yahya, Zakaria, Musa, Isa. Nah sekarang khusus kepada Rasulullah yang meliputi tubuh kita. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ar. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ar. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ar. Buang nafasnya. Kalau nggak kuat, sekuatnya. Nah sekarang berikan salam kepada 7 lapis tubuh supaya selamanya menjadi zikir. Zikir kullu jasad. Bulumu, dagingmu, tulangmu, uratmu, sumsummu, darahmu. Silakan tahan lagi nafas. Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi admi. Buang nafasnya. Allah. Tahan lagi. Inilah yang diajarkan Khidir pada kita. Tahan nafas, rapatkan. Bismillahi masyaallah, la yashuku khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yushrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Buang nafasnya. Allah. Sekarang bukalah pintu keberkahannya, pintu rezekinya, pintu kesehatannya, pintu kekuatannya. Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Allahumma ftahli abwabal khair, abwabal barakah, abwaban nikmah, abwabas sihah, abwabal quwwah, abwabas sa'adah, abwabal rahmah, abwabal jannah. Buang. Allah. Sebagai penutup, supaya acara kita dilimbukin dengan keberkahan, silakan juga tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Tarik nafasnya dari semua. Ya Allah, jadikan tubuh ini magnet rizki, magnet kebahagiaan, magnet cinta, magnet olas asih, magnet ikhlas, ridho, tulus. Karena Allah. Buang. Allah. Sekaligus juga kita takholi sifat-sifat madmumah, sifat iri, dengki, hasud, marah, dendam, kecewa. Tadi semua kurang berkah, bodoh, sifat-sifat yang buruk. Mari kita tarik, kita keluarkan dari jantung kita. Tarik nafasnya, tekuk lidahnya, rapatkan giginya. Buang nafasnya. Allah. Mari kita satukan satu rasa, satu cinta, satu hidup adalah dengan Abah, supaya Bapak dimanapun pada saat Bapak cukup mengingat wajah Abah saja. Jangan kultuskan wajah itu, tapi wajah itu hanya untuk menyambungkan kepada Rasulullah, kepada Allah. Maka tarik nafas, tahan, juga adalah sama. Abah pun diam sama. Ayo lakukan sama-sama.
Tadi ada permintaan yang punya masalah dengan anaknya, hutang, apapun problemnya, barangkali dengan napas saudara-saudara kita yang penuh keikhlasan ini, tadi semua tidak usah minta apa-apa, cukup tahan nafas, tahan, tarik, tahan, tadi semua diam saja, tadi semua, tapi di kita Abah akan mengatakan, diniatkan apapun masalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang lapor ke Abah, masalah suami, masalah istri, masalah hutang, masalah apapun, itu sebenarnya hanya kegelapan. Sebenar-benarnya itu tidak ada sebetulnya. Mari kita terangi ruang kolbu kita adalah dengan menahan nafas, rapatkan gigi, kita terangi. Maka hilanglah segala kegelapan, itu dihapuskan dari hati. Mari kita mudah-mudahan dari hati Abah bisa menerangi hati bapak-bapak semua. Ya, mari tahan nafas semua, tahan nafas, rapatkan gigi, dan mulai dari sekarang. Nah, sekarang tahan lagi nafas, ikutin saja nanti kata-kata Abah. Ya, tahan, tarik, tahan nafas, rapatkan giginya. Allahu hadiri, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu mani, Allahu mu'inni, wallahu bikulli syai'in muhit. Buang nafasnya. Tekuk lidah, rapatkan gigi, nahan nafas lagi, serahkan. Mulai. Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu ajij, Allahu jabbar, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Buang nafasnya. Allah. Sekali lagi, tahan lagi, rapatkan giginya, tahan nafasnya, tarik nafasnya. Usalli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah batinku, Muhammadur Rasulullah dohirku. Buanglah. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Buang nafasnya. Allah. Semua adalah sekarang mulai mengosongkan diri. Tarik nafas, tekukan lidah, rapatkan gigi. Mari kita kosongkan biar diisi dengan keberkahan, kebahagiaan, dengan ilmu, dengan kasih sayang, dengan rahmat, dengan apa ya semua. Tahan nafasnya, rapatkan giginya. Bacakan, ikutin Abah. Lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Buang nafasnya. Allah. Semua. Ya. Jadi itu untuk sementara adalah mari sebagai untuk melaksanakan dzikir. Karena tubuh dibagi 4, maka ada zikir ma'agoflatin dengan zikir la ilaha illallah. Maka inilah yang Abah akan talkinkan, tanamkan adalah kalimat la ilaha illallah. Itu namanya zikir ma'agoflatin. Setelah zikir ma'agoflatin masuk zikir ma'ayakdotin.
Setelah dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah inilah yang Abah akan jadikan kita satukan dengan sholawat nariyah. Jadi kita yang inti saja sekarang bukan masalah jumlah, tapi adalah kualitinya tadi semua ya. Nah setelah zikir ma'goflatin ma'azyakdotin, hati mengatakan Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Itu tadi semua ya, sampai pada masuk zikir ma'goibatin, dari ma'goflatin kepada yakdotin, ma'goibatin, sampai nanti zikir ma'musyahadah kita lakukan bertahap tadi semua ya. Sekarang mari untuk sebagai baiat menyambungkan dengan ruh dengan Abah, ikutin Abah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal ghafurur rahim, astaghfirullahal ghafurur rahim, astaghfirullahal ghafurur rahim. Ada satu istighfar yang biasa dilakukan oleh guru Abah adalah Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsi ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Mari setelah kita injakan, kita sudah kosongkan, sudah wudu hakikat, kita pun sudah mengosongkan takhalli, sudah tahalli. Mari Abah tanamkan. Mari ikutin Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Allahumma aftah li bifutuhil arifin. Allahumma aftah li bifutuhil arifin. Allahumma aftah li bifutuhil arifin. Wassalatu wassalamu alal habibi al-aliyyi Sayyidina Muhammadin al-hadi ila syiratil mustaqim. Nah itu adalah hanya khutbah untuk tadi setelah tahalli, kemudian mengosongkan diri. Sekarang siap ditanami
tadi semua. Maka sebelum ditanami, kita buka dulu tadi semua. Apa yang ditanami adalah tanaman sajaratin mubarakah. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allahu mubtada, nurus samawati wal ard adalah khobarnya. Maka yang ditanamkan adalah bibit tauhid, pohon tauhid, pohon syariat, buah syariat, pohon torikot, buah torikot. Bibit tauhid adalah bibit tauhid yang ditanamkan. Waktu Ali bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuki ilallah. Ya Rasulullah, tunjukkan jalan akrab yang paling dekat, wa ashaliha tapi yang paling mudah, wa afdaliha tapi paling afdal. Sedikit tapi patri, semua ya, bagaimana agung. Maka kata Nabi, afdalu dikri fa'lam annahu la ilaha illallah tadi. Makanya afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah yang akan ditanamkan. Itulah syajaratin mubarakah. Dan Allah sudah mengatakan, siapapun yang sudah menanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, bahkan kalimatul khusyuk, maka belahlah dadanya. Kaukabun durriyun, kaukabun bintang durriyun permata. Berarti yang Abah akan tanamkan adalah bintang dan permata, supaya Bapak bisa terang benderang dadanya. Bintang, kaukabun durriyun permata. Kaukabun durriyun min syajaratin mubarakah. Nah ini syajarah mubarakah, pohon tauhid yang akarnya menancap di bumi dan pucuknya menjulang ke langit. Inilah kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatu nafi isbat. Adalah zikir la ilaha illallah tadi semua. Setelah Abah tanamkan, kita praktekkan. Inilah sebagian bulan ini untuk melatih at-taqwa dengan latihan zikir la ilaha illallah tadi semua ya. Maka kita laksanakan setelah Abah tanamkan dulu ya. Kita harus tanamkan. Caranya adalah di dalam diri kita ada 3 masjid. Ada syirun iblisiyah di perut, syirun muhammadiyah di dada, syirun ilahiyah di kepala. Maka kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid ini ditarik dari 2 jari di bawah perut, di bawah pusar. Inilah Baitul Muharram. Maka yang tadinya haram, ihram, tarik ke wilayah dada, Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis lewatkan sampai ke atas kepala, Baitul Ma'mur sebetulnya. Maka itulah dibelah dada, bukan hanya dada, tapi adalah sifat Adam pada perut, syirun iblisiyah. Sifat Muhammad pada dada, syirun Muhammadiyah, dikembalikan pada syidroh al-muntaha di kepala, syirun ilahiyah. Itulah. Maka dengan zikir nafi isbat la ilaha illallah, kita kembali pada Allah pada saat kita hidup. Jangan nunggu mati. Dan Allah akan menghargai orang-orang yang pulang kepada Allah sebelum Ijrail datang menjemput. Itulah konsep dzikir nafi isbat tadi semua. Maka caranya adalah tarik la itu.
tengah dada Bapak seperti lam alif, la dibentangkan satu ke bawah, satu ke atas. La, itu sebetulnya 3 latifah, ya. Ahfa, nafsi, kolab. Tapi tarik dari bawah yang kotor, syirun iblisiyah, pindah ke syirun muhammadiyah, duduk di bawah kepada syirun ilahiyah. La, tengokkan ke kanan, ilaha, ilaha. Maka tadi menulis lafaz lam alif di dada, dibelah dada kita dengan lam alif, ilaha. Tulisan ilaha dari susu kanan atas latifah khofi, ya. Apa namanya? Turunlah ke bawah latifatus syirri, ya, atau ruhi, ya. Ilaha, illah, tarikan. Illallah. Maka Allah di latifatul qalbi. Jadi itulah benteng. Maka Allah bersabda, berfirman dalam hadis qudsi, atau ini hadis dari Nabi, ya. La ilaha illallah itu adalah hisni. La ilaha illallah itu bentengku. Man dakhala hisni, siapa yang telah masuk pada bentengku, faqad umina min iqabi, maka dia akan aman dari siksa diriku. Tuh. Maka orang yang sudah di situ nggak ada siksa kubur sebetulnya. Itulah benteng. Kan kata Allah sendiri, Allah yang menjaminnya. Man dakhala, dalam Quran, man dakhalahu kana amina. Siapa telah masuk ke dalam bentengku, siapa yang telah memasukkan nurku ke dalam dadanya, maka faqad umina, amanlah min iqabi. Tadi semua. Atau dalam Quran, man dakhalahu kana amina. Atau dalam hadis Nabi, baginda Nabi bersabda, man dakhala nur, siapa telah masuknya nur fi qalbil mukmin. Tuh. Di dalam kolbu seorang mukmin adalah in fasyahawan syarah, maka dia akan mulai bahagia. Kenapa bahagia? Karena syajaratin mubarakah akan tumbuh tadi semua, ya. Dan zaitunatil la syarqiyati wala gorbiyah, pohon zaitun yang enggak tumbuh di timur dan di barat, karena dia tumbuh di hati bapak-bapak. Tadi, bagaimana cara tumbuhnya? Seperti ayam, telur ayam. Nanti jangan aneh, karena ada sebagian dari jemaah sudah mengatakan pada Abah, bah kenapa saya mengerti banyak hal. Ada lagi jemaah mengatakan, bah kenapa saya hafal Quran. Ada lagi, bah kenapa saya ini, apa yang terjadi dengan diri saya. Dulu saya nggak tahu apa-apa, sekarang kok banyak pengetahuan saya tentang ini, tentang itu. Bahkan ke masa lalu jauh saya tahu. Iya, karena ibaratkan dulu telurnya nggak pecah-pecah. Ibaratkan bibit dulu, bibitnya nggak bertunas. Telur pada saat sudah pecah, keluarlah bulu, keluarlah paruh, keluarlah kuku ayam, paruh ayam, kuku ayam, usus ayam. Begitulah ilmu laduni batin akan tumbuh di dada seperti telur. Tiba-tiba menetas, banyak tahu, banyak melihat. Itulah sama saja seperti bibit kacang. Di mana bibit kacang menyimpan akar, menyimpan daun. Bahkan di sini Allah menyebutnya apa? Kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatil la syarqiyati wala gorbiyah. Pohon zaitun tumbuh, pohon surga kan, watin waz zaitun, zaitunatil la syarqiyati wala gorbiyah,
tumbuhlah di dadamu. Dari bibit pohon zaitun itu meletek tunas. Nanti kalau sudah ditanamkan meletek tunas. Tumbuh naik, keluar daun, jadilah cabang, rindang pohon di hatimu. Kau kabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Muncullah ilmu laduni, muncullah rizki yang tadi kata Allah, rizki yang mayyasha, ilmu mayyasha, sekehendak kamu dan sekehendak Allah. Paham ini? Maka jangan main-main dengan talqin ini. Kalau nggak main-main rugi, karena dia tidak akan tumbuh. Maka sekarang gedek manakib nggak tumbuh. Tuh itu tadi. Ayo kita pecahkan bibitnya. Tapi kalau sudah pecah jangan kaget. Tiba-tiba banyak melihat. Tadi aja yang ke Abah belasan orang yang lapor. Yang lapar Quran, ada yang sudah melihat masa lalu, bukan lagi masa lalu 100 tahun, 1000 tahun dia lihat. Coba, bahkan dia menulis buku tentang 1000 tahun yang lalu. Karena kamu bukan kamu. Maka nanti di Atakoh yang akan datang, yang bisa merasakan itu lapor sama Abah. Supaya Abah mengerti, mengukur ada yang kurangnya di mana, perbaikannya di mana. Oh, ke setiap orang akan berbeda halnya. Ada yang jadi ahli pengobatan, ada yang ahli untuk ini, ada ahli ceramah, ada ahli diam bagian doa aja dia mah. Nggak tahu orang, nggak tahu dia itu sebetulnya berguna ngedoain orang lain. Digunakan. Dianya nggak kaya, tapi doa dia bikin orang kaya. Mau yang mana? Bapak orang lain ngedoain bapak yang kaya, atau bapak yang nggak kaya ngedoain orang lain kaya? Berkah dulu di situ, ya. Itulah Allah berfirman surat Nur 35, Allahu nurus samawati wal ar, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi, walau dia sudah nyala sebelum itu maksudnya apa? Bapak sudah pinter sebelum belajar, bapak sudah kaya sebelum punya toko. Orang aja ngertiin yang nggak ngerti. Makanya abah saya tuh ngejedog aja 40 tahun diam aja. Kayak ayo lu Mas datang ke gua lu. Gitu. Duit datang. Itu udah tiap hari gedor cari duit nggak ada nongol. Cuma dapat kering aja kulit. Nah, inilah persoalannya, karena banyak orang nggak ngerti cara tadi semua. Ya, tadi Allah sudah mengatakan tadi kau kabunduriyun yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunatil la syarqiyati wala yakadu, dia sudah nyala sebelum itulah ilmu laduni batin. Ya tadi beberapa orang yang datang ke Abah, kok kenapa sudah tahu ini bah? Itulah, padahal saya belum belajar itu. Namanya bukan laduni kalau diajar dulu mah tuh. Berarti ilmu kamu. Maka jangan aneh nanti tadi. Kayak apa tumbuhnya? Kayak telur ayam kata Abah juga. Asalnya telur beletak. Loh, kita intip aja yuk kok keluar bulu. Padahal telur itu di mana bulu disimpan coba ayo. Di mana di telur bulu disimpan, kaki disimpan, paruh disimpan, bahkan usus. Tapi tiba-tiba jadi seekor ayam, begitu cerot. Kongorongok. Nanti juga kalau udah berani mah kongkorongok lah semua orang juga. Sekarang aja nggak berani. Belum pede.
naik mobil masih jelek, duit masih dikit, wajah kurang ganteng. Tapi kalau wajah ganteng, steady, duit loba, ilmu numpuk, diadu jeung dewek pan kitu. Maka itulah bahasa itu siap diadu jeung sawai. Makanya soal duit selalu tunjukkan dalil 1,5 miliar duit, mainkan gua bahasa itu mah. Jangan asal ngedalil. Dari mana dalilnya? Tunjukkan. 200 juta. Oh, setiap ada kiai ada doain. Dari mana? Nih 100 juta transfer. Keluarin. Nggak ada apa. Cek aing tuh gak ngomong. Asal we ngocoblak teh. Gua dalil. Ya itu ya. Ayo sekarang kita tanamkan. Ini pada kemana abang mau tanamkan ini? Mau wudu? Ya. Ayo kita latihan dikir. Latihan nanti setelah ditanamkan kita latih. Bersihkan dulu kebunnya. Setelah ditanamkan siram. Ini udah ditanamkan biarin aja. Tadi. Makanya dawamkan. Setelah ditanamkan disiram tadi semua. Kan tadi syariat adalah pohon, thariqat adalah cabang, ma'rifat adalah daun, hakikat adalah yang Bapak cari itu pohon, batang, daun atau buah. Buah. Makanya loba sholat ke sebalila sholat buahan kan. Wah. Ngaku lah geus da bahagia sarua korban baheula. Makanya sekarang satukan sholatnya syariat hakikat supaya karena buah itu pada hakikat. Cuma hakikat tidak ada tanpa ma'rifat. Tuh, ma'rifat tidak ada tanpa Torikot inilah syariatnya dikir. Nah, tinggal syariatnya nanti dikirnya. Kalau ngomongin syariat tingkatannya beda tadi semua ya. Ada sholat maktubah, ada sholat wusta, ada sholat batur nutung gedan tong nyalahkeun bahwa lebih hebat ti ente. Wah tuh sholat tuh cenah tadi ngobrol cenah. Mainnya mah ngobrol ke sholat, tuh sholat malah ngobrol hatena. Pan lobana kitu ayeuna mah. Tadi hatena mah galecok jeung batur jeung sasaha. Allahu Akbar. Aduh mertua saya ini lagi sakit. Iya, tapi gimana caranya? Terus ngobrol dia. Dokter bilang begini, sami Allahu liman hamidah. Biaya di mana ya? Allahu Akbar. Tapi minantu nggak pernah memberikan uang. Allahu Akbar. Nah itulah. Itulah coba kalau sholatnya sudah dikatakan syariat dan satukan. Maka lihat dulu. Maka kenapa dalam sholat itu harus dipadukan semuanya. Ada pohonnya tadi semua ya, padukan supaya berbuah tadi semua. Maka itulah kenapa dalam sholat ada qasad, ta'arud, ta'yin, munajat, mi'raj, ta'arud, ta'yin, ta'arud, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Tuh, insyaallah. Maka inilah talqin perlu. Maka disebut bagaimana bahas sholat khusyuk, talqin. Bagaimana cara bahas sholat yang benar, talqin. Tanamkan. Maka hatina tadi Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Hati hidup, badan bergerak, hati hidup tadi semua ya. Tapi kalau lebih nanti jangan ada lagi yang lebih canggih dari itu. Kan HP juga beda-beda canggihnya. Nanti nggak usah pakai gitu pun bisa sebenarnya. Kalau udah canggih, nggak usah itu doang. Makanya tadi ya. Jadi
Udah wudhu semua ya? Udah. Nah, sekarang mari kita tanamkan, langsung kita latihan. Maka tadi tarik dari 2 jari dari bawah pusar. La ilaha illallah. Nanti gitu ya. Tadi. Mari kita sama-sama. Tapi sebelum, karena kita habis canda dulu barusan, biasanya suka ada putus tuh frekuensi. Karena barusan abah ngajak canda dulu. Tarik nafas lagi, sekali lagi. Tarik nafas, teluk lidah, rapatkan gigi, tarik nafas, katakan dalam hati, Allahu hayyun, la ilmun, la syami'un. Udah lagi, karena barusan lupa kan, kita bercanda dikit ya. Itulah koneksi. Kadang-kadang wifi dikit-dikit nyambung, tahu-tahu goyang lagi. Itu sama aja sebenarnya. Kita pun begitu ya. Ayo tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqilallah. Allah. Yuk, sekarang tarik 2 jari dari bawah udel. Bayangkan Bapak dibelah saja dada dengan lam alif. Ya. Kan tulisan la ilaha illa Allah. Tumbuhkan la ilaha illallah pada tubuh, jadikan benteng. Ayo, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, kosongkan pikirannya, tariklah dari bawah. Tarik nafas. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Kita terus latih. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyiduna
Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha bishul ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi faqahdihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi ajran 'azima bi rahmatika ya arhamar rahimin ila radin nabiyil mustafa. Nah, sekarang yang zikir ini adalah disebut zikir ma'ayaqdatin atau zikir hati. Inilah yang nanti Bapak banyak akan pakai pada saat berjalan. Ini bagi orang-orang yang masih level torikoh tadi semua. Dari sinilah lewatnya, jalannya dengan menyebutkan nama Allah di hati. Bagaimana cara menyebutnya? Tadi semua. Kan tadi dari zikir ma'ghaflatin adalah zikir la ilaha illallah, disebut zikir nafi isbat, disebut zikir syariat, diucapkan dan dilakukan oleh tubuh tadi semua. Tapi sekarang zikirnya masuk level torikot. Orang syariat mengingat Allah nyebutnya la ilaha illallah. Orang torikot mengingat Allah menyebutkan namanya di hati. Allahu Allah, Allahu Allah. Sambil tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas, diucapkan di hati. Pada saat Bapak sedang gosok, Ibu sedang gosok, sedang nyangkul di motor, di mobil, di WC, di atas perut istri, insya Allah pasti akan lifetime-nya lebih panjang. Tadi ya Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Nah, kalau Bapak nggak sulit lagi karena semua sudah belajar ilmu hakikat. Bagaimana menekuk lidah, merapatkan gigi, diucapkan di hati sambil duduk, sambil berjalan, berbaring tadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dan sedang apapun Bapak, di WC, di mana, sebutkanlah. Tapi itu belum berkomunikasi dengan Allah, baru hati. Maka zikir kolbu itu belum tersambung dengan Allah. Hanya zikir ruh yang bisa tersambung dengan Allah. Hanya ruh dia yang bisa mengingat diri. Itulah Nabi Muhammad ditegur, la yadhkurullah ilallah. Maka banyak orang tarikat nanya ke Abah, bah, saya udah zikir hopi lama enggak? Ya, enggak ada hubungannya zikir hopimu. Itu hanya jalan dari syariat ke tarikot menuju hakikat. Nah, itulah maka la syautin la harfin, tanpa suara dan huruf, nggak usah nyebut lagi Allahu. Itu berarti masih ada suara dan huruf di hati tadi dengan diam. Itulah maka saya ajarkan tekuk lidah, rapatkan gigi, nahan napas, diam. Itulah ya. Tapi untuk latihannya adalah menyebutkan tadi semua. Maka sebelum Abah tanamkan, nanti tekuk lidah, rapatkan gigi, nanti ikutin kata-kata Abah dalam hati tadi semua. Ila ratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baiti ajmain. Shallillahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumail harwahi ahli silsilatil qadiriyah wa naqsyabandiyah wa jamil ahli turuq khususan ila hadratis sultanul auliya Syekh Muhyiddin Syabdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra wa syari Qasim Junaidi Al-Baghdadi
وشري شيخ أحمد خطيب سambas Ibnu Abil Ghaffar وشري شيخ طلحة بن طلبودين وشري شيخ عبد الكريم بن الله رسول المكرم شري شيخ عبد الله مبارك بن نور محمد الله رسول المكرم سيدنا ومرسلنا سيما صاحب الوفاة تاج العارفين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شول لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ikutin Abah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Rapatkan giginya, tahan nafasnya, silakan. Katakan di dalam hati, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus sebutkan di hati, biar dia tertanam bibitnya supaya tumbuh dari zaitunatilla syarqiyati wala gharbiyah. Terus bersihkan dulu rumahnya. Man dakhalahu kana amina. Kalau seandainya engap, jangan rubah gigi, jangan rubah lidah, buang napas saja di hidung. Tarik lagi napas. Tahan lagi. Allah, 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 Allah. Terus mulai. Allah, 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 Allah. Semua bersihkan. Bahkan kalau bisa segala koreng di dalam, sambil mengucapkan itu, ya Allah, bersihkanlah dari iri, dengki, semuanya, supaya Allah man dakhalahu kana amina, semua ada keberkahan di dalamnya. Terus Allah, 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 Allah. Cabutlah, karena segala termasuk sifat-sifat buruk adalah catatan-catatan karma. Bersihkan dengan itu. Allah, 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 Allah. Dalam hati, tidak boleh diucapkan dengan lisan. Allah, 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 ya Allah. Terus dalam hati. Kalau seandainya dalam hati ini ada kebusukan, keburukan, ya Allah, cabutlah. Ya Allah, bersihkan hatiku dari iri, dengki. Terus sambil Allah, 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 Allah. Percayalah, segala kesulitan bapa, kesulitan ibu, karena hati penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, penuh dengan amarah, penuh dengan noda,
bersihkan dari semua. Allahu Allah 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 Allah. Terus cabut, sebutkan sebanyak apapun catatan noda, karena di situ adalah kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Ayo tumbuhkan tanamannya, ayamnya, biar netas, biar berparuh, biar berbulu, biar tumbuh. Zaitunatil syarqiyyati wala ghurbiyah. Insyaallah dengan izin Allah ilmu akan keluar, berkah akan keluar. Allah 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 Allah. Terus bersihkan. Bayangkan bapak dan ibu sedang membersihkan, menyiapkan rumah terindah buat dia. Harumkan hatinya sekarang dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan maaf. Maka hayo keluarkan, termasuk ya Allah, aku maafkan semua manusia yang punya dosa pada hatiku ini. Allah 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 Allah. Tiada manusia yang punya dosa di hati ini ya Allah. Mulai malam ini tak ada lagi kebencian pada siapapun, pada agama apapun, pada suku apapun, pada apapun. Aku melihat Engkau nyata pada semua makhluk ini. Hanya ada cinta, hanya ada kasih sayang. Hanya aku ingin menyatukan dengan cinta. Allah 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 Allah. Terus bersihkan rumahnya, karena dia tidak akan masuk kalau rumahnya masih kotor. Karena dia berkatakan man daholahu kana amina. Siapa telah masuk ke dalam rumahku aman dia. Ayo amankan Bapak. Masuklah, kosongkan. Gelasnya kosongkan, piringnya kosongkan. Apapun kamarnya kosongkan, ruangnya kosongkan, kanvasnya bersihkan. Biarkan dia lukis kisah terindah untukmu. Biarkan dia isi dengan air kesucian jiwa. Biarkan dia isi dengan cinta, karena dia adalah sang maha cinta. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Terus Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Sekarang sebutkan tanpa diam sama-sama dengan apa? Sebutkan hatimu, dekatkan dirimu padanya, cintai dia. Bagaimana enggak mencintai dia? Dia yang memakaikan baju padamu, yang menyuapimu, yang mencebokemu, yang menyayangimu tanpa syarat. Ayo rasakan betapa sayangnya. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Tumbuhkan cinta yang sejati dari semua. Kalau Bapak sudah bisa merasakannya nanti, hanya pakai baju pun bisa menangis. Tetesan air di tangan bisa menangis. Kamu akan bahagia. Ternyata betapa sayangnya Rabbmu padamu, menjagamu, memeliharamu, menyuapimu, memberikan dia makan padamu. Tapi kau tuduh dia. Ayo kita malam ini maafkan. Bersihkan dari segala prasangka pada dia. Bersihkan. Dia maha sayang padamu. Dia tidak akan menyiksamu. Dia tidak akan mengajabmu. Kalau kau benar dari semua. Diamkan hatimu, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, rasakan kasih sayangnya padamu. Kasih sayang yang tulus darinya. Menjamin segala hidup.
hidupmu semua. Ayo menangislah, nggak apa-apa. Menangislah anakku semua. Tunjukkan selama ini kau telah menyia-nyiakan hidupmu. Selama ini kau telah salah berasangka padanya. Dia tidak pernah berpisah darimu sesaat pun. Dia selalu menjagamu, merawatmu, melindungimu, bahkan menyuapimu, mencebokimu. Setiap saat penuh dengan kasih sayang dan cinta. Akuilah kesalahanmu, ayo, nggak apa-apa, menangislah. Karena kau mengakui kau salah selama ini. Biar dia sekarang menyayangimu lebih tadi. Betapa sayangnya dia pada kita tiap saat, tiap waktu. Marilah kita tutup dengan kataan Syahiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahiduna Muhammadur Rasulullah. Tadi semua ya. Mari kita tutup dengan bacakan pada tanganmu, sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, qul huwallahu ahad. Sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, qul huwallahu ahad. Tiupkan pada tanganmu, kemudian usapkanlah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, karena Allah hanya bisa bersama Muhammad. Marilah kita usapkan pada matamu, pada telingamu, karena kau melihat, karena melihatnya Rasulullah. Kau mendengar karena mendengarnya Rasulullah. Kau wujud karena wujudnya Rasulullah. Maka kau hidup karena hidupnya Rasulullah sesungguhnya. Tapi hidupnya Allah, hidupnya Rasulullah, melihat Rasulullah, mendengarnya Rasulullah, karena hidupnya Allah. Maka oleh karena itu usaplah pada seluruh bagian. Kalau ada yang bagian sakit, bacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tekan pada bagian yang sakit, bagian manapun dari tubuhmu itu, dari semua. Maka sekarang jagalah api nerakamu dengan usapan tadi semua. Sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, qul huwallahu ahad. Usap dari kepala ke leher, ke semua lehermu, ke badanmu. Usapkan ke tangan kanan, tangan kirimu, ke kaki kanan, ke kaki kirimu. Tadi semua ya. Karena Allah hanya akan bersama dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena malam ini kalau menurut Abah adalah cukup ya. Yang penting nanti yang mau tobat, kelihatannya jumlahnya nggak mungkin dia mandi tobat ya. Wan, apa gimana ngaturnya? Apa nanti gini saja, karena nggak mungkin di kolam semua, itu kolam bisa kering itu tadi semua. Atau nanti mungkin ada air aqua yang nanti disiapkan saja. Cukup nggak cek? Ada air aqua nggak yang gelas? Bisa buat mandi. Atau ini semua air kan bawa air ya. Kita niatkan Abah pindahkan saja semua ke air.
Karena kalau mandi di kolam kayaknya sih nggak mungkin nih malam ini gitu kan tadi semua. Silakan mandi nanti di rumahnya saja. Minum airnya, usahakan air ini. Mari kita baca sholawat nariyah sebanyak 7 kali khusus untuk air ini, karena di situ tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim. Apapun yang Bapak lakukan husnul khatimah, dagangnya husnul khatimah, sholatnya husnul khatimah, melihatnya husnul khatimah. Maka dengan air ini nanti kalau bau pulang, minumkan buat diri, buat anak, usapkan buat mandi, buat minum. Marilah kita sama-sama untuk baca sholawat nariyah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Gus, kameranya ke sono tuh. Aslima Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajih wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adah kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lama wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Yang 3 kali lagi tekuk lidah, rapatkan gigi, bacanya di dalam hati. Mulai sekarang. Syahiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sekalian, karena tadi ada yang minta sebagai penutup, Abah ijazahkan segala ilmu yang Abah udah ajarkan di YouTube supaya menjadi halal dan berkah semuanya. Maka nanti pada saat Abah katakan ajaztukum, jawab qabil. Ajaztukum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai penutup, Abah minta doanya karena insya Allah minggu besok Abah ke Lampung. Habis dari Lampung Abah selama 10 hari ke Eropa. Maka nanti bersama 18 atau 16 ya jemaah yang akan berangkat dari Indonesia. Kita terbang dari Jakarta ke
antara Swiss atau Belgia, mungkin katakanlah ke Perancis, Belgia, Jerman Timur, Jerman Barat, kemudian ke Inggris, Italia, Luxembourg, sama Switzerland. Nanti pulang dari sana insya Allah ke Brunei, pulang Brunei ke Australia, ke Jepang. Tuh, itu pakai duit, cuma pakai gitu doang aja. Setiap hayang, kalau abah mah gitu aja. Setiap hayang naon dengan nama brel kabeh daratang jul-jul di kiri di kanan curcor tadi semua. Ya, itu saja. Maka musafah ya Gus, karena abahnya juga kurang fit ini semua ya. Ya udah disiapkan aja musafah ya. Terutama yang mau foto nanti bergrup saja. Baik Bapak dan Ibu. Ya karena ya penting Robito kalau tadi semua. Tapi tadi abah mah bukan guru. Ya anggap aja babaturan gitu. Ya. Para jemaah sekalian dimohon untuk duduk di tempatnya masing-masing. Mohon duduk dulu, mohon duduk dengan tenang. Untuk kesempatan kali ini para jemaah bermusafahah dengan ibu dengan abah didampingi dengan ibu di sebelah sini. Jadi serang abah ya namanya. Baik para jemaah sekalian, untuk saat ini sehubungan tempat kita juga terbatas, jadi kami mohon untuk bergantian bermusafahah dengan abah dan juga ibu dengan tertib. Kami mohon dengan tertib ya. Ya, nanti setelah salaman dengan abah dan ibu, dimohon untuk bisa keluar. Dan nanti setelah selesai bapak-bapak, kami diharapkan ibu-ibu untuk masuk bergantian. Salaman terakhir nanti. Salaman terakhir nanti keluar ya. Oh iya. Ya, biasa masih muter. Hah? Masih muter biasa. Iya. Salaman semua. Salamullah. Pak, mohon, tolong. Untuk para pengurus mohon dibantu, para pengurus mohon untuk ke depan. Salamullah ala yasin habibillah. Tolong antri. Yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasul. Tahan dulu. Wa kulli mujahid. Untuk para pengurus dimohon untuk ke sebelah sini. Para pengurus taruh ke sebelah sini. Tolong bantu. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon jangan berpelukan terlebih dahulu ya, supaya bergantian. Rasulullah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah. Untuk
Untuk yang sudah kami persilakan untuk keluar dari majelis. Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah bi alil badri ya Allah. Jangan dorong-dorongan, jangan dorong-dorongan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala Yang sudah musafahah kami harapkan untuk keluar dari majelis. Sekali lagi yang sudah bermusafahah kami harapkan untuk keluar dari majelis supaya tidak terlalu penuh di majelis. Dan juga kepada ibu-ibu kami mohon untuk siap-siap. Setelah selesai bapak-bapak kami harapkan ibu-ibu untuk masuk ke dalam majelis. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Salaman aja, tidak ada peluk-pelukan ya, tidak ada peluk-pelukan. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri. Sekali lagi untuk yang sudah kami mohon untuk keluar dari majelis. Untuk yang sudah bermusafahah kami mohon untuk keluar dari majelis. Ya Allah. Untuk sementara dipersilakan keluar dulu. Kalau seandainya ada nanti mau foto silakan masuk lagi ke dalam majelis setelah selesai acara musafahah. Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah
Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Selamat Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tetapi semata menemukan penghalang dalam diri yang kau bangun untuk melawannya. Dalam cahayamu, aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, untuk merangkai puisi. Kau menari dalam dadaku. Tak seorang pun melihatmu selain aku. Dan pemandangan itu mewujudkan dalam seni.